sebentarnya. Share screen sebentar. Saya kira sebentar. Ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi mari kita mulai dengan we must innovate today so that we can fly tomorrow. Ya kalau enggak ya sudah. Ya, bye-bye tomorrow lah ya. Ini salah satu profesor di Waterloo, Kanada. Ini ada bukunya dan ada artikelnya. Jadi saya merangsang Bapak Ibu sekalian supaya innovate. Tadi sudah banyak disebut tuh, berapa kali itu disebut inovasi, dari mulai Pak Cepi sampai terakhir ada Prof. Anton. Baik, ini judulnya seperti itu. Memang kita harus kembali ke permasalahan, yaitu urgensi kompetensi profesi untuk keberlanjutan penerbangan. Nah, ini kemasannya harus begitu. Mungkin mohon maaf, mohon perkenannya saya menyampaikan sesuatu tapi tidak bermaksud untuk ngajarin ya, tapi mungkin agak kedengarannya ngajari mahasiswa gitu. Nah, permasalahan kita sebenarnya ini, menurut saya. Menurut hemat saya, dari mulai masalah di ICAO itu ada program Next Generation of Aviation Professionals. Ini hutang kita di Indonesia untuk memastikan bahwa next generation kita ini betul-betul ada aviation professionals gitu. Kemudian ini masih juga on, saya kira, Asian Single Aviation Market, tidak bisa tidak. Kemudian ada skill mismatch yang berapa kali disebut-sebut tadi oleh Bapak pembawa pemateri mengenai gap ya. Ini jadi skill mismatch, apa yang diajarkan tidak sesuai dengan industri, jadi kerjanya nggak bisa gitu ya. Nah, lalu tambahan lagi kita masih menghadapi pandemik COVID yang masih sampai sekarang. Jadi saya mengusulkan saja untuk kita kan nanti ini harapannya tidak hanya oleh UTP, tetapi juga oleh yang lain, mungkin Pancasila, ataupun Unsurya, ataupun IPB, ataupun sekolah lain, saya kira kita memang perlu kolaborasi. Nah, saya hanya mengusulkan, pendekatan yang saya usulkan adalah kita harus berbasis kompetensi. Ya. Kompetensi-based training and training-based practices. Artinya, yang kita ajarkan yang best practices ya untuk industri. Nah, ini semua tentunya malas lah ya baca segini banyak ya, kira-kira. Tapi jangan lupa, saya ingin mengingatkan, sekarang kita sudah mempunyai tahun 2009 Undang-Undang Penerbangan, yang dulu saya kira Pak Budi waktu itu ada masih berdinas, ini 2009. Lalu ICAO mencanangkan Next Generation of Aviation Professional, tadi yang saya sampaikan. Nah, kita sekarang juga sudah punya nih, PP nomor 32 tahun 2021 tentang bidang penyelenggaraan bidang penerbangan. Ini mohon kalau memang belum pernah dibaca, silakan dibaca. Ini kita juga ada acuan ke sana. Gitu. Ini akan sangat detail juga. Nah, kemudian ada masalah lain, ada acuan lain mengenai IATA, evidence based. Lalu ICAO sudah mengeluarkan take off guidance for air travel through the COVID-19, public health. Ini menjadi banyak yang harus kita ikuti. Jadi saya pikir ini pendekatan yang saya usulkan, kemudian kita berharap kita mencapai profesional, kompeten, disiplin, dan selanjutnya ini adalah yang tertera di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Pak Budi mungkin masih ingat waktu prosesnya di DPR, tapi ini kalau saya salah mohon dimaafkan. Tapi ini merupakan tujuan kita masih sampai saat ini. Nah, ini bisa kalau sudah dapat maka bisa bekerja di bagian-bagian ini semua yang ada juga di Undang-Undang Nomor 1 2009. Ya, oke, saya teruskan dulu biar cepat. Saya ingin menyampaikan ABCDE ya semuanya ini. Yang A ini Undang-Undang Nomor 1 2009 penerbangan dan PP 32 yang tadi 2021 penyelenggaraan bidang penerbangan. Ini mohon kita nggak akan bicara detail, tapi mohon bisa dicermati kalau nanti kita masuk pada kerjasama. Kemudian Next Generation of Aviation Professional adalah yang menjadi payung ICAO. Kemudian
Aviation Training and Capacity Building Roadmap. Ini saya nanti akan kita bicarakan roadmap. Jadi kalau dikatakan roadmapnya untuk SDM, ya ini ada salah satu dari ICAO bicara mengenai training dan capacity building. Nah ini saya belum pernah lihat kalau kita sudah mengerjakan, ternyata mungkin belum ya, tapi seingat saya belum. Makanya kalau kita ingin pakai mungkin bisa dipakai. Nanti kita bicarakan itu. Lalu kami saya mengusulkan atau atas nama UTP saya mengusulkan satu program. Ini kita kan bicara Aviation Learning Forum. Kalau Bapak Ibu berkenan, kita tetap dalam forum ini, maka kemudian kita akan selesaikan apapun yang dari pagi tadi kita bicarakan. Ya, insya Allah bisa tercover beberapa hal. Jadi tidak hanya bicara aja, ya kan? Maaf kalau kita bicara terus kan nggak selesai-selesai ya. Kalau buat paper aja tuh paper kalau ditumpuk udah sampai ke bulan tanpa ada action. Gitu. Harus kita action. Jadi saya mengusulkan kita ada action, terutama dengan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk ikut mengisi, apakah menjadi dosen, apakah menjadi apapun juga demi forum ya. Saya kira usulan aja. Mudah-mudahan didengar ya, kayak sepi ini. Oke, Aviation Fundamental Course ini ada satu acuan yang saya pakai dari ICAO juga, University of Waterloo. Ada pelatihannya, ada kursus nih sebenarnya lebih dari berapa? Mungkin 40 jam lebih ya. Tapi ini untuk misalnya untuk pemula ataupun untuk pencari kerja harus mendapatkan ini dulu gitu. Kemudian ada 5 level program vokasi yang sebenarnya ini dikeluarkan atau diizinkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ada sertifikat seperti juga surat keterangan pendamping ijazah kalau di sekolah. Jadi BNSP mengeluarkan juga itu, ada 5, sementara itu akan ada 19 kurang lebihnya. Juga sekarang sudah disepakati atau ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian Aerospace Non-Technical Research, ini yang tadi Bapak Ibu menyebut mengenai research, itu sudah kami usulkan juga, nanti silakan dilihat isinya apa. Lalu Management Development Program untuk level yang lebih tinggi, advance, para eksekutif itu perlu juga kita update ilmunya gitu, supaya. Nah, satu hal terakhir yang saya usulkan tadi kan disebut-sebut kolaborasi dan harmonisasi. Ya betul. Dari awal juga kami sudah tulis ini. Tidak bisa nggak mungkin kerja sendiri, harus kolaborasi dan harmonisasi ya. Nah, saya nyebutnya ABG plus profesi plus media. ABG itu akademisi, bisnis, dan government. Ini nggak mungkin bisa, tapi ditambah asosiasi profesi harus ada ikut, ya, dan industri sekalian. Lalu media nggak boleh ketinggalan, walaupun cuma sekarang sementara YouTube ya, tapi nanti akan terus. Tadi kita punya banyak koran, tapi sementara itu masih beberapa koran saja. Nanti kita akan lebih luas lagi. Lalu Bapak Ibu mohon berkenan kalau kami akan mengusulkan atau mengundang lagi dalam jadwal yang berkala, ya terus-terusan, materinya terstruktur, tergantung isunya, tapi mengarah kepada sumber daya manusia atau profesional, aviation professional. Dan kita akan buat sama-sama sistematis. Tentunya nanti kita siapkan siapa yang kerja, siapa yang menjadi pemikir dan sebagainya. Selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan. Ini memang harus kita jawab, yaitu the next generation of aviation professional. Ini visionnya, gitu. Global aviation communities that has sufficient competent human resources dan seterusnya. Ini menjadi ICAO punya misi seperti ini, NJEP Next Generation of Aviation Professional Mission, vision, lalu ini missionnya. Ya, saya kira nggak perlu kita baca details. Nah, untuk itu, untuk roadmap-nya ada di sini yang sudah menjadi sejak tahun 2017 sudah ada di situ dari ICAO, judulnya Aviation Training and Capacity Building Roadmap for States, untuk negara sebenarnya, untuk Indonesia, masing-masing negara ada. Tapi kita bisa pakai tahapannya. Ini antara lain tahapannya. Jadi tahapan ini, bentar, saya tak pindahkan dulu ini kayaknya.
terlalu ganggu nih. Bentar. Ya. Ini hanya memberikan gambaran aja. Ada pendekatannya adalah kita melihat elemen-elemen yang ada ya di Indonesia misalnya gitu. Ya, kemudian scope of trainingnya apa? Ini pekerjaan nanti kalau kita lebih rapi lagi. Tapi sementara sudah saya buatkan program untuk exercise kita sebenarnya. Penyempurnaannya nanti kita teruskan kita lakukan juga. Nah ini adalah kemudian komponen-komponen yang harus ada di roadmap yang akan kita pakai gitu. Kalau setuju ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa sih. Tapi harusnya setuju. Nah, oke, ini hanya masukan. Jadi materi program ini mengacu pada saya sebut semuanya, KCAS, CSR Indonesia, IATA, IKEO, KANSO, ACI, semuanya sebut situ. Memang kita mengacu ke organisasi itu. Kemudian Bapak Ibu, kami harap nih perkenannya untuk bisa mengisi jadi sebagai dosen, fasilitator, asesor atau apapun sesuai dengan kompetensi dan level Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira mengapa event ini diadakan oleh UTP menjadi salah satu tempat saja, tapi tentunya kita ingin forumnya yang bergerak nanti lebih kuat lagi, termasuk juga program-program yang kebetulan ada di UTP yang arahnya ke arah kedirgantaraan. Termasuk juga program-program nanti kalau Pak Budi insya Allah dengan Pancasilanya kita mengadakan kolaborasi, nah saya kira ini akan lebih kuat lagi, ditambah lagi mungkin beberapa sekolah lagi, perguruan tinggi yang juga akan ikut ya barengan seperti Prof. Tresna cerita mengenai, Prof. Anton cerita mengenai beberapa perguruan tinggi yang punya proyek yang sama. Oke, jadi ini juga yang ada 4 program yang kami siapkan, tapi ini lagi-lagi bukan yang paling sempurna. Kami sengaja membuat ini untuk kemudian mari kita lihat sama-sama masuk nggak nih, bisa nggak dipakai nih. Gitu. Kalau nggak, mari kita perbaiki. Tapi memang harus coba untuk dijalankan. Jangan sampai nggak jalankan sayang ya. Kecuali kalau memang kita cuma senang begini aja gitu kan, nggak usah. Nah, standar kompetensi kerja ini dari Naker baru ada SKKN itu ada 59 unit kerja, unit kompetensi. 4 menit lagi ya Pak Toto. Oke, itu sudah disepakati oleh Naker, ada SK-nya, keputusan SK, kemudian juga dengan diperlakukannya dengan melalui Kementerian Perhubungan. Oke, sudah diingatkan tuh sama Bu Juli. Nah, tahapan penyusunannya begini, saya susun begini, nanti bisa saya forward kalau mau, sampai dengan 4 program tadi. Ya. Dan sebagai catatan adalah kita perlu melakukan strong industry engagement to lead workforce development and critical skill identification. Jadi tadi kan kelahnya katanya nggak mismatch ya, banyak mismatch. Nah, begitu kita atasi dengan itu. Ini salah satu programnya yang akan dijalankan insya Allah bulan Juli mulainya. Nah ini yang saya harapkan Bapak Ibu mulai nggak tinggi-tinggi amat, ini mah basic ya, tapi efficient fundamental courses ini dipakai oleh beberapa negara, terutama di IKEO, yang anggota IKEO. Ini semua kurang lebih yang dibutuhkan untuk sebagai fundamental ya, apakah itu pencari kerja pada level-level pemula atau lulusan SMA, SMK gitu, tergantung levelnya itu disesuaikan. Nah kalau dengan perguruan tinggi ataupun level yang lebih tinggi itu kami harapkan kita semua bisa ikut masuk dalam program ini. Nah, ini yang saya kira-kira mitra kerja yang gambarannya segitu. Kalau memang walaupun bisa berkurang bisa lebih, ya belum semuanya. Gitu. Saya kira itu. Kemudian ini adalah yang lainnya 5 level programnya tadi dengan BNSP itu. Ini ada foundation skill, cargo service dan sebagainya. Ini vokasi semua yang ada sertifikat kompetensinya. Lalu ini research, 3 hal, human contribution, efficient non-technical skills, dan efficient in the digital age. Ini mungkin bisa masuk tadi yang dikatakan teknologi itu.
Ini juga bisa masuk sebagai research, bisa ditambah ya, tergantung kemampuan kita. Nah, ini saya melibatkan TNI AU juga di sini, lembaga psikologi penerbangan, laboratoriumnya dan sebagainya. Nah, ini terakhir adalah management development program. Saya kira itu kita ingin menggunakan ini sebenarnya. Jadi kalau kita membina siapapun juga sampai level yang tertinggi, nggak usah khawatir dan tidak masuk SMU, S1, S2, S3, ini ada jalur yang juga sudah disetujui atau menjadi pegangan oleh Dikti, Dikbud dan sebagainya ya. Sekarang Dikbud namanya sekarang ya. Ini ada, nggak usah kita ini. Nah, ini sudah disetujui oleh kesepakatan KKN Indonesia dengan IQF Australia. Jadi nggak usah khawatir dari D3 ini di sana levelnya 6, di sini 5 gitu. Terus jadi ini nggak usah khawatir sampai program dokter pun juga setara gitu ya. Tentunya ada proses evaluasi, akreditasi dan sebagainya. Tinggal di kontak aja, ini salah satu nih dari alamat ini. Kami juga bisa membantu untuk itu. Saya kira itu, dan nantinya mohon kita bisa sepakati apakah kita mau terus dengan forum, ya. Saya kira sebaiknya ya, karena juga toh ya lebih baik kumpul ya. Tadi saya lihat dari bapak-bapak dan ibu sekalian yang merasa ada manfaatnya untuk kita ketemu lagi. Nanti kami akan usul untuk diperbesar jumlahnya, tapi tentunya mohon maaf, saya akan menuliskan kompetensi Bapak Ibu apa gitu, sehingga nanti mudah meletakkan Bapak Ibu pada posisinya untuk bergerak di pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar gitu. Jadi membuat Bapak Ibu semakin sibuk gitu ya, tidak hanya chatting di WAG doang ya. Silakan biar sibuk. Jadi semakin sibuk lebih enak kan daripada. Oke, Pak Toto, waktunya habis. Ada yang mau di final words? Ya, ini. Oke. Terima kasih. Saya kira itu saja dan ya. Oke, baik. Silakan. Oke, terima kasih Pak Toto atas waktunya, cuma lewat sedikit. Jadi materi Pak Toto adalah lebih kepada pendekatan berbasis kompetensi dan training based practices. Tapi hal tersebut tetap harus sesuai dengan industri yang akan dimasukinya. Dan setiap kompetensi itu juga harus tetap mengacu kepada regulasi yang berlaku, baik lokal maupun global, yaitu undang-undang yang ada di Indonesia, Undang Nomor 1, dan regulasi yang berlaku di ICAO. Berlanjutnya, salah satu yang diharapkan dari outputnya Pak Toto itu adalah berlanjutnya Aviation Training Forum, dan yang tidak hanya berbicara dan mengumpulkan materi, tapi juga ada action plan dan action act-nya, sehingga ada act nyata dari hasil Aviation Training Forum tersebut. Dan sekali lagi, yang selalu dibahas dalam pembicaraan kita adalah kolaborasi dan harmonisasi, dan selalu harus dilakukan terhadap pentahelix, yaitu ABG plus profesi dan media. Dan hal ini adalah untuk menunjang roadmap kedirgantaraan Indonesia dan menunjang pendidikan kedirgantaraan. Sekian dari saya, wrap up-nya. Saya buka untuk tanya jawab. Silakan siapa yang udah raise hand, saya kok belum lihat lagi. Monggo raise hand-nya. Ada Pak Rowin. Pak Rowin, oke, Pak Rowin, rajin Pak Rowin. Oke, silakan Pak Rowin dulu. Mangga Pak Rowin. Terima kasih Ibu Moderator. Pak Toto, salam sehat selalu. Semoga Pak Toto dengan penyampaiannya tadi akan berhasil menjaring banyak sekali kawan-kawan di dunia penerbangan yang bisa mendukung ide-ide Anda tadi. Mohon izin Pak, saya menanggapi dan mungkin juga memberi usulan maupun pertanyaan. Diawali oleh Pak Cepi tadi Pak, jadi kalau kita mengatakan urgensi untuk kompetensi profesi itu, mohon izin saya mengulangi, dasarnya itu tetap karena kita di industri penerbangan Pak, di dunia penerbangan, maka regulasi itu sangat penting. Dan untuk betul-betul menekankan kompetensi terhadap profesi masing-masing, maka kembali Pak, faktor disiplin itu penting. Saya di dalam setiap kesempatan bertugas selama 40 tahun terakhir ini selalu menekankan urutannya ACC Pak, kalau tadi ada yang mengatakan
ASK gitu, saya ACC gitu ya. ACC itu attitude. Nah, bagian dari attitude salah satunya adalah disiplin. Kedua adalah credibility. Baru ketiga competence, Pak. Karena competence kita bisa lihat nih di ijazah mereka, lulusannya lulusan mana, nilai-nilainya berapa, itu kita bisa lihat. Kalau attitude maupun credibility ini yang kita mesti cari tahu. Jadi ini usulan bagi kita semua. Karena saya juga ketua asosiasi maintenance Pak IAMSA, jadi saya merasakan sekali pentingnya networking di dalam dunia maintenance itu. Jadi bagaimana apabila di dunia penerbangan Indonesia ini kredibilitas seseorang itu bisa kita kasarnya sharing. Kalau ada orang yang baik, nggak usah diceritain kemana-mana, karena nama baik itu gampang sekali menyebar. Tapi kalau ada seseorang yang kurang baik, Pak, nah ini mungkin terutama yang mengaku profesional gitu. Ini yang mesti kita saling share. Sehingga kalau dia dikeluarkan atau dia berhenti dari satu tempat bekerja, ya tempat lain itu sudah tahu nih bagaimana orang ini. Karena ini menyangkut tadi kompetensi di dalam profesi tadi. Kalau dia ini attitude-nya tidak baik, maka otomatis dalam waktu credibility dia akan nol. Sehingga seberapapun tingginya kompetensi dia di dalam profesinya, sulit Pak dia untuk bisa menjadi bagian yang langgeng daripada komunitas apapun termasuk dunia penerbangan ini. Berikutnya Pak, ini apa namanya pertanyaan saya. Ya. Bapak tadi menyampaikan juga ingin menambah anggota daripada komunitas aviation learning ini Pak. Nah tentunya ada bagusnya kalau kita mengkategorikan memang 6 kategori yang sudah kita bikin di dalam roadmap dunia penerbangan di Indonesia ini, ya. Jadi di setiap kategori ada membernya begitu Pak. Karena kalau kita ingin meneruskan gitu ya wawasan, kompetensi, pengalaman kepada yang lebih muda-muda, tentunya di dalam 6 kategori itu harus ada siapa saja yang masuk. Kita tahu, ya nggak usah saya sebut ulang lah, mulai dari riset sampai ke bandaraan maupun ke pendidikan. Jadi semoga Pak, semoga niat baik Bapak tadi bisa kita rencanakan bersama, ya. Karena komentar Pak Anton tadi sangat saya tangkap, menggelitik dan sejalan dengan yang selalu saya tekankan kepada semua tim member di tempat saya bekerja, yaitu wawasan. Kita nggak bisa belajar wawasan di sekolah, nggak ada gitu mata pelajaran, mata kuliah yang mengajarkan wawasan. Tapi itu timbul dari pengalaman. Dan kalau kita mau kasarnya mempunyai kompetensi dalam profesi yang tinggi, ya, maka kita harus melatih siapapun untuk bisa menjalankan kebiasaan helikopter view, Pak. Dia bisa melakukan mapping, dia bisa melakukan positioning dirinya sendiri di tengah masalah, sehingga bisa menjadi leader. Ini bagian dari leadership yang harus kita tanamkan kepada orang. Karena kompetensi profesi bagaimanapun juga sangat tergantung daripada orang yang mengingatkan si profesi tadi, si profesional tadi. Kalau dia melenceng, dia harus diingatkan. Gitu. Jadi kalau menjamin kompetensi profesi itu, ya harus ada yang mengingatkan. Demikian Pak, masukan, usulan, pertanyaan saya. Semoga Bapak berkenan, mungkin dari UTP yang lain, Pak Tresna, ataupun teman-teman lain berkenan menanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rowin, terima kasih banyak. Oke, silakan Pak Toto. Oh, Pak Endra nanti. Pak Endra? Saya. Atau Pak Endra dulu, silakan Pak Endra. Nggak, hanya singkat aja. Saya sama mendukung Pak Rowin sampaikan tadi, Pak Toto.
dalam kaitan nanti untuk tindak lanjut ke depannya. Ini harus cepat nih Pak Toto, lagi nanti sudah pandemi sudah mulai itu lagi, kita masih banyak lagi kesenjangan tuh antara yang dibutuhkan dengan yang dengan yang ada sekarang. Dan satu juga berkaitan dengan ada tadi, mohon izin, ada Pak kerjasama dengan Patli Udara. Ini ada mbahnya Patli Udara, Pak Sunario, yang kita udah pernah bahas. Nanti kita bisa segera kita follow up segera ya, karena di Patli tersebut kita markasnya sih adanya di sana di Imperial Trisakti gitu. Itu aja Pak Toto, kita dapat segera lakukan follow up-nya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Pak Toto, mungkin bisa ditanggapin. Saya share satu screen ya, mungkin ini bisa baik juga untuk menjawab Pak Rowin tadi. Ini, bentar. Ini Pak Rowin, gambaran saya. Yang kita hadapi kan, kita cuma lihat tips of iceberg ya Pak, ya kan? Nah yang di bawahnya kan kita mesti tangani nih Pak. Tadi Bapak bilang attitude, ya Bapak pakai terbalik, oke, ACC katanya, sama aja Pak, bisa aja. Terserah tergantung definisinya. Ada yang pakai KSA, kalau Australia ya saya pakai KSA. Kemudian ada juga kalau penerbangan ada yang pakai dulunya dia sebut safety, tadi kalau saya disebut oleh siapa saya lupa. Pak siapa? Safety, Security, Service, and Compliance. Pak Indra kalau nggak salah. Tapi kalau Garuda dulu seingat saya, waktu saya masih kerja di Garuda, pertama kali safety, kedua regularity, ketiga customer satisfaction, keempat baru economical. Itu saya kira bagaimana definisinya ya, nggak masalah. Lagi-lagi mau ngomong apa aja silahkan, tapi yang penting actionnya gitu. Itu hanya pemikiran saja tadi menjawab ide itu, mudah-mudahan Pak Rowin dengan ide-ide yang banyak tadi itu kita bisa terapkan sama-sama. Demikian juga Pak Indra larinya ke sana ya. Jadi mohon nanti perkenannya Bapak Ibu sekalian yang sudah para senior dan sangat kompeten dan sangat tinggi tanggung jawabnya, kita bisa kumpul di dalam satu kegiatan yang lagi-lagi judulnya jangan lupa for the next generation of efficient professionals. Jadi kalau enggak, ya nggak usah. Ngapain ngumpul, ya kan? Jadi saya kira ujungnya harus sana. Jangan pundung begitu dong Pak Toto. Maaf, keluar aslinya. Jadi bagus saya. Optimis Pak. Nah itu bagus tuh, optimis, bagus. Terima kasih Pak Rowin, terima kasih banyak. Jadi artinya mari kita kerjakan. Jadi kalau nanti seperti ada yang bandel-bandel nih kayak Pak Anton, dan dulu bandel kan katanya. Nah, coba mari kita buktikan bandelannya itu bermanfaat gitu loh, ya kan? Ya Pak Indra. Maaf nih, saya suka sok tahu nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Sambil coffee break. Ya, sambil coffee break boleh. Kopinya kopi salah dikit. Sampai kok GoFood-nya Bu Yuli udah sampai, terima kasih Bu. Barusan kita iya, makasih tadi udah saya kirim kok Pak ya, Indra. Masih maksud. Iya. Gua enggak. Gimana lu nyeleweng? Tadi kita chat private Pak. Oh gitu. Pesan. Baik, saya kira terutama itu, syukur kalau tidak ada pertanyaan lagi, tapi artinya saya bisa kirim beberapa referensi, tujuannya adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi mohon maaf kalau memang ada kurang, dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya tutup untuk sesi keempat, kita lihat di bawah kelima, makasih Pak Indra. Jadi kompetensi memang menjadi menjadi hal yang penting dan harus selalu berpatokan pada regulasi dan faktor disiplin industri yang menjadi sasarannya. Tetapi attitude and credibility juga tidak kalah penting karena itu adalah sesuatu hal yang crucial selain kompetensi. Dan forum aviation learning ini diharapkan dapat tetap berjalan dengan beberapa kategori dan dapat dibentuk sehingga setiap insan dirgantara dari generasi muda dapat mengikutinya sesuai dengan kategori yang memang menjadi bidangnya. Dan kembali lagi dalam pendidikan kedirgantaraan kita selalu harus mengingat bahwa
iceberg of education itu adalah hal yang harus kita jadikan pertimbangan, karena hal yang terlihat di atas belum tentu adalah masalah yang sesungguhnya, karena yang di bawah menjadi satu tantangan tersendiri, dan itu justru yang harus kita jadikan sesuatu yang jadi perhatian besar. Oke, itu adalah closing dari sesi terakhir kita. Jadi saya kembalikan forum ini kepada Pak Profesor Dr. Insinyur Tresna Sumardi dari UTP dan untuk memberikan kesimpulan dari forum ini. Silakan Pak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.